Pemirsa, korban arisan hewan kurban bodong di Cianjur ternyata menyebar ke sejumlah wilayah di Jawa Barat. Polisi membuka posko pengaduan di 15 polsek di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Kepolisian juga membuka posko pengaduan arisan hewan kurban bodong di 15 polsek di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Dari data, bahkan ada korban pelapor yang mengalami kerugian hingga 3,5 miliar rupiah dengan status sebagai ketua dan reseller. Posko pengaduan di kawasan Polres Sukabumi akan berkoordinasi dengan Polres Cianjur untuk mendata kerugian korban dan menjerat pelaku. Sementara rumah milik Ani Hartini Ahmad, terduga penipuan investasi bodong berkedok paket kurban dipasang garis polisi. Sebelumnya warga yang menjadi korban penipuan investasi bodong berkedok arisan kurban menyerbu rumah terduga pelaku. Warga menuntut pertanggungjawaban pemilik investasi yang telah menipu puluhan korban dengan kerugian hingga miliaran rupiah. Kasus ini bermula saat pelaku menawarkan investasi dalam bentuk arisan hewan kurban. Anggota dan peserta bisa membayar iuran mulai dari Rp50.000 selama 1 tahun dan dijanjikan mendapat hewan kurban berupa sapi. Namun hingga batas waktu perjanjian hari kurban, paket tersebut tak kunjung terrealisasi. Dan hingga saat ini pelaku investasi bodong masih dalam kejaran polisi. Untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama News Siang Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Anton. Selamat siang Pak Anton. Selamat siang Mbak. Baik Pak, hingga hari ini sudah berapa korban yang melapor dan berapa kerugiannya? Untuk korban yang sudah melaporkan ke pihak Polres Cianjur saat ini, untuk laporan polisi baru 2 Mbak, tetapi mereka membawa lebih kurang hampir 400 korban, demikian. Baik, diketahui bagaimana mekanisme dari investasi hewan kurban ini Pak? Untuk hewan kurban ini adalah salah satu paket yang ditawarkan oleh pelaku kepada calon korban. Jadi mereka menawarkan kurban dengan paket harga yang dibayar tidak sampai dengan setengah harga, dengan periode membayar jangka waktu tertentu, tetapi setelah tanggal yang ditentukan, hewan kurban tersebut tidak diserahkan atau tidak diberikan kepada para korban. Demikian, Mbak. Baik, selain menawarkan paket hewan kurban dengan harga yang miring seperti itu, apakah ada penawaran paket lainnya dalam kasus investasi bodong ini? Ya, untuk paket yang ditawarkan oleh pelaku tidak hanya paket kurban, Mbak, tapi ada puluhan paket-paket lain yang juga ditawarkan oleh pelaku dengan harga yang menggiurkan, sehingga para korban terbujuk untuk menyerahkan uang dan bertransaksi di investasi bodong tersebut. Dari 2 korban yang melapor kepada pihak kepolisian, berapa kerugian yang mereka alami, Pak? Kerugian yang kita taksir lebih kurang hampir menyentuh angka 9 miliar, Mbak. 9 miliar satu orang ya? Itu untuk 2 untuk 2 orang. Iya. Baik, sejak kapan pemilik investasi ini sudah melarikan diri, Pak, menurut pantauan pihak kepolisian? Sudah berapa dari lama? keterangan sementara pelaku setelah tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, kemudian dia setelah didatangi oleh para nasabah-nasabah yang menjadi korban, sehingga mereka pergi melarikan diri dan merasa terintimidasi karena didesak untuk mengganti kerugian, Mbak. Demikian. Baik, kita menunggu bagaimana proses pengejaran pelaku supaya kasus ini bisa cepat diselesaikan. Terima kasih AKP Anton, Kasat Reskrim Polres Cianjur.